dalam kacamata penyelenggaraan ilahi. Karena Tuhanlah yang menyelenggarakan segala sesuatu, Tuhanlah yang mengatur segala sesuatunya. Dan kita yakin bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang paling baik. Ya, salah satu hal yang perlu kita ingat, terutama dari kutipan teks kitab suci untuk tema ini ialah Roma 8:28, ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, itu salah satu ayat kunci yang perlu kita renungkan dalam sesi kita pada malam hari ini. Karena segala sesuatunya ya Tuhan yang atur, gitu loh. Kenapa? Seringkali kita manusia ya mikirnya dari kacamata kita sendiri. Kok begini? Kok begitu? Bukannya bagusnya begini ya? Bukannya bagusnya begitu ya? Ya. Kalau menurut kita itu baik, ya oke, karena kita memang ingin agar segala sesuatu itu baik. Tapi ya perlu kita lihat apakah yang kita inginkan itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, itu yang harus kita perhatikan, ya. Apakah segala sesuatunya memang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, ya. Jadi dalam kursus kita pada malam hari ini kita hendak mau melihat satu hal ini, ya, tentang tema penyelenggaraan ilahi ini, ya. Penyelenggaraan ilahi ini bukan hal suatu jadi ini segala penyelenggaraan ilahi ini menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia, ya. Karena apa? Karena kita lihat bahwa di dalam Tuhan, ya, segala sesuatu, Tuhan itu punya segala sesuatu. Ya, ini harus kita ingat terlebih dahulu. Ini dasarnya untuk penyelenggaraan ilahi, ya. Bahwa Allah itu adalah kebaikan yang tertinggi, ya. Allah itu mau menyelenggarakan segala sesuatu yang paling baik di dalam kehidupan kita karena dia adalah kebaikan yang paling tinggi. Dia adalah kebaikan yang paling tinggi. Ya, di dalam dia ada kebaikan, kesahajaan, kejujuran, keadilan, kasih, dan lain-lain. Ya. Semuanya ada di dalam Tuhan. Ya. Tuhan punya semuanya. Ya. Dan dia adalah kebaikan yang paling tinggi. Ya. Jadi segala sesuatu itu diselenggarakan oleh Allah untuk membawa orang kepada kebaikan. Ya. Semuanya itu terdapat di dalam Allah. Dan Allah, di dalam Allah keadaannya menjadi sempurna dan tidak ada yang kurang sedikit pun. Jadi tidak ada yang kurang di dalam Tuhan. Apakah Tuhan kurang baik di dalam kehidupan kita? Enggak. Paling kitanya yang lupa. Apakah Tuhan kurang adil di dalam hidup kita? Enggak. Paling kitanya yang sikapnya kita yang enggak benar. Ya. Sebenarnya Tuhan itu baik. Ya. Segala sesuatunya itu sempurna di dalam Tuhan dan tiada kurang sedikit pun. Ya. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini terjadi di dalam rencana dan pandangan Allah. Ya. Tidak ada suatu pun, satu hal kecil pun yang terlepas dari pandangan Tuhan. Ya. Nggak ada. Yang besar, yang kecil, itu semuanya terjadi dalam penyelenggaraan Tuhan. Jadi, dia itu sungguh-sungguh besar dalam hal yang kecil dan juga dalam hal yang besar. Dia menjangkau segala sesuatunya. Dia menjadi sebab pertama dari segala sesuatu, sehingga segala yang ada itu terjadi secara teratur dan terarah segala sesuatunya kepada Allah. Ya. Semuanya itu diarahkan kepada Tuhan. Dan seluruh hidup manusia itu diarahkan kepada tujuan akhir ini, yaitu memuliakan Allah dalam kebahagiaan surga.
surgawi. Ya, saya yakin kalau yang ikut kursus ini ya pasti sudah mengenal bahwa kita semua itu dipanggil menuju kebahagiaan sempurna dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk mencapai persatuan yang sempurna di dalam Tuhan. Kita dipanggil untuk mencapai persatuan cinta kasih di dalam Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Ya. Semua kita ya, tidak terkecuali. Ya, Anda, saya, terlepas dari status kita, ya karena kita semua adalah pengikut Kristus, kita semua dipanggil untuk itu. Ya, untuk memuliakan Allah dalam kebahagiaan surgawi. Dan kita pun semua dipanggil untuk sudah merasakan kebahagiaan bersama dengan Allah itu sejak dari hidup kita di dunia ini. Jadi segala sesuatunya sudah diarahkan kepada kebahagiaan surgawi. Ya. Tuhan tidak ingin kita terlepas dari semuanya itu. Ya. Tuhan nggak mau, cuman ya itu sekali lagi kitanya ini, manusianya kita ini, ya yang kadang-kadang nggak beres. Ya, kita manusianya yang sering lupa akan Tuhan. Jadi ya akhirnya ya semau gue, ya pokoknya gue yang harus diutamakan. Pokoknya saya yang harus diprioritaskan, ya, bukan kehendak Tuhan. Nah, ini yang harus kita renungkan di dalam hari ini, ya, pada malam hari ini. Ya. Di dalam diri Allah, ya, dasar segala sesuatunya dan jiwa yang memberikan kekuatan kepada segala sesuatu itu apa? Cinta kasih. Ya. Karena Allah adalah kasih. Ya. Jadi segala sesuatunya itu Tuhan. Tuhan sudah buat menurut di dalam kasih. Ya. Cinta kasih itu tidak, cinta kasih Allah itu sifatnya murni ya, bukan cinta kasih yang sifatnya manusiawi. Kalau cinta kasih yang sifatnya manusiawi itu hanya sifatnya ya nafsu belaka. Ya. Saya suka kau, dia suka saya. Yuk, mari kita jadian. Ya, itu cinta kasih yang sifatnya manusiawi. Ya. Tetapi di dalam Allah cinta kasihnya bukan seperti itu. Bukan sifatnya. Ya, mungkin saya lanjutkan kembali lagi ya. Penyelenggaraan ilahi, baik besar atau kecil, itu tidak terlepas dari penyelenggaraan Allah. Ya. Jadi segala sesuatu itu besar, kecil, itu Tuhan yang atur. Ya. Dan mengapa Tuhan bisa sampai seperti itu? Ya, karena segala sesuatu yang Dia buat itu berdasarkan di dalam kasih. Ya, kasih Allah itu bukan kasih yang sifatnya nafsu belaka. Ya, misalnya nafsu antara pria dan wanita. Ya, saya ngomong nafsu yang normal ya di sini ya, jangan pemikirannya nafsu yang nggak normal ya. Jadi relasi nafsu emosi yang muncul antara seorang pria dan wanita. Ya, tapi bukan hanya seperti itu. Ya, kalau nafsu yang dibahasanya sebatas seperti itu, ya itu hanya sifatnya emosi belaka. Ya, hanya nafsu belaka, hanya pemuasan kebutuhan badan semata. Tetapi kalau Tuhan itu sungguh-sungguh kasihnya sempurna. Ya. Tidak ada nafsu yang sifatnya badani. Tidak ada maksud-maksud yang Tuhan inginkan di balik segala tindakannya. Karena apa? Cinta kasihnya sungguh-sungguh sempurna. Ya. Cinta kasihnya tidak ada maksud apa-apa. Ya. Dan penyelenggaraan ini sudah terjadi sejak awal mula sebagaimana Allah menyelenggarakan segala sesuatunya. Ya, kadang-kadang itu terlihatnya jahat, ya, nggak masuk akal. Ya, contohnya apa? Yusuf. Ya, di dalam kitab suci kita tahu bahwa kisah Yusuf itu salah satu kisah yang cukup kita ingat, cukup terkenal di dalam kitab suci bahwa Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Penderitaannya bukan main luar biasa. Ya. Kelaparan lah, difitnah lah, dia mau dihukum mati. Ya. Tetapi justru Tuhan menggunakan apa yang Yusuf alami ini selama hidupnya
untuk menyelamatkan saudara-saudaranya, menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Ya. Coba ya kalau misalnya Yusuf itu tidak dibawa Allah ke Mesir, tidak dijadikan seorang penguasa kaki tangan Firaun di situ. Ya, ya pasti saudara-saudaranya mau cari makan kemana? Ya. Kalau pergi ke Mesir ya ditolak nanti, nggak dapat makan. Tetapi justru karena ada Yusuf di situ, jadi anak orang-orang Israel ini bisa dapat makanan. Mereka akhirnya bisa berpindah ke tempat yang baru, yaitu ke Mesir. Ya, ya peristiwa setelah itu nanti itu peristiwa rencana Allah yang lain. Tetapi dalam hal ini bagaimana Yusuf dibawa oleh Allah ke Mesir melalui peristiwa dia dijual oleh saudara-saudaranya, Tuhan mau pakai kejadian itu, peristiwa itu untuk mau menyelenggarakan penyelenggaraan ilahi yang luar biasa. Atau juga Ayub. Ya, ini juga kisah yang terkenal di kitab suci, ya. Bahwa Ayub itu menderitanya luar biasa. Masa sih Tuhan berbuat jahat sebegitunya kepada orang yang setianya bukan main. Ya, mungkin kisah-kisah seperti Ayub ini juga kisah-kisah yang kita alami dalam hidup kita. Mungkin kita merasa bahwa saya sudah melayani Tuhan begitu baik, saya sudah memberikan banyak waktu, tenaga, uang untuk Tuhan. Tapi kok hidup saya tidak lepas dari penderitaan? Ya, kita bisa mengeluh seperti itu, ya. Tapi kembali kita lihat di kitab suci ada satu contoh yang orangnya kurang baik apa lagi. Ya. Ayub itu orangnya baiknya bukan main. Ya. Tetapi justru di situ kita melihat Allah itu luar biasa. Penyelenggaraan ilahi itu luar biasa. Ya. Dia menderita, iya ya. Ayub menderita, iya. Tetapi di dalam penderitaan itu Allah mau mengajarkan Ayub sesuatu yang lebih besar, yaitu bagaimana dia akhirnya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, disadarkan bahwa apa yang saya punya itu punya Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bayangkan, anaknya mati, hartanya diambil semua, dia pun sakit-sakitan. Tetapi dia masih bisa mengatakan kepada Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Itu luar biasa. Ya. Kalau kita, borok-borok ingat Tuhan, ya, adanya makian yang keluar, ya. Kenapa kayak gini? Kenapa begitu? Ya. Kenapa bisa begitu sih? Kenapa sikapnya bisa berbeda? Karena kembali lagi ya, prinsip dasarnya bahwa Ayub tahu bahwa Tuhan menyelenggarakan segala sesuatu yang paling baik. Tuhan tahu bahwa segala sesuatu yang kita alami, walaupun penderitaan, ya, Tuhan mau membuat segala sesuatu itu menjadi baik. Ya. Nah, jadi harus kita ingat bahwa segala penderitaan, pencobaan, tantangan itu dapat menjadi berkat, ya, bagi yang lain. Apabila kita terima di dalam iman dan cinta kasih. Ya. Kalau kita cuma ngeluh doang, ya kapan sadarnya? Kalau kita cuma mikir kita doang, ya kapan sadarnya? Tetapi di dalam penderitaan, pencobaan, tantangan harus kita lihat, oh Tuhan ini juga menyelenggarakan sesuatu yang baik. Walaupun sekarang kita nggak sadar, sekarang kita nggak tahu maksudnya Tuhan. Ya. Salah satu contoh ya dalam kehidupan kami, para Romo, Frater, Suster, di dalam sejarah terutama sejarah perkembangan, sejarah pendirian Lembah Karmel. Ya. Bagi Anda, Bapak Ibu Saudara-saudari yang tahu Lembah Karmel, ya, itu kan posisinya sangat indah, ya. Masuk dan benar-benar itu satu komplek indah, memang tertata dari awal. Tetapi aslinya, ya kalau Anda tahu ya, itu tanah Lembah Karmel bukan di situ. Ya.
itu berada di posisi lain yang letaknya di lereng bukit. Itu aslinya di situ. Pada waktu mau mengajukan izin untuk pembangunan Lembah Karmel, izinnya disabot. Jadi Romo Yohanes, Frater Suster pada waktu itu nggak boleh bangun dan tidak bisa bangun. Ya. Pada waktu itu mereka hanya berpikir kok tega-teganya disabot. Ya. Tetapi sekarang setelah akhirnya dapat tanah yang Lembah Karmel berdiri sekarang dan akhirnya sekarang Lembah Karmel berdiri dengan keadaan sekarang, ya Romo Yohanes, para frater suster akhirnya dapat berkata, ya syukur kepada Allah dulu disabot. Ya. Kalau dulu nggak disabot, ya coba dibayangkan Lembah Karmel bangun di lereng gitu. Ya. Mau parkir di mana, mau wismanya bagaimana, mau kapel bagaimana, mau GSG yang begitu besar untuk tampung umat mau taruh di mana. Umat mau taruh di mana? Masa gelundung jalannya di Lembah Karmel kalau bangunnya di lereng. Ya. Ya, pada waktu itu mikirnya kok begini, kok begitu, kok kejam sekali, kok kami diperlakukan seperti ini. Ya. Kami loh mau melayani, tapi kok di ditahan begini. Ya. Tapi akhirnya sekarang melihat dalam kacamata penyelenggaraan Allah bahwa Tuhan mau menempatkan rumah retret Lembah Karmel di posisi yang lebih nyaman, posisi yang lebih baik. Itu penyelenggaraan Allah. Contoh lain lagi ya, Institut Seni Buana Bengkayang. Ya, mungkin yang di Kalimantan Barat pernah ke sana, letaknya juga bagus, ya kan? Anda tahu itu juga posisinya bukan seperti itu sekarang. Aslinya bukan di tempat itu. Ya. Aslinya apa? Berada di tempat lain di tanah yang berada di masih di belakangnya ISB yang sekarang. Ya. Jalannya lebih sulit masuknya. Kontur tanahnya lebih nggak karu-karuan. Ya. Coba kalau misalnya dulu ISB itu yang sekarang itu berada di tanah yang dulu. Aduh, susah masuknya bukan main. Bangunnya susahnya bukan main. Ya. Tapi kok bisa akhirnya dapat tanah yang sekarang, posisi yang sekarang. Kenapa? Karena waktu itu tanah yang sudah dibeli, dulu sudah dibeli ya, akhirnya dialihkan menjadi hutan produksi oleh pemerintah setempat. Ya waktu itu kami juga berpikir, kok bisa-bisanya ya, padahal itu sudah dimasukkan ke pemerintah, sudah diajukan jadi tanah untuk kampus. Tapi kok begini lagi, ya. Tapi sekarang setelah semuanya terjadi, ya setelah terbangun ISB yang sekarang ya, akhirnya bisa mengatakan terpujilah nama Tuhan. Ya. Seperti orang katakan ya, penyesalan datangnya terlambat. Ya sekarang juga kita bisa melihat dalam hal ini ya, kita baru dapat melihat apa yang sebenarnya Tuhan rencanakan. Kadang-kadang itu setelahnya, jauh banget ke belakang baru kita lihat, oh Tuhan ternyata maksudnya ini. Ya. Coba kalau dulu ISB itu di tanah yang dulu, waduh, setengah mati bukan main. Coba kalau Lembah Karmel itu di tanah yang dulu, di lereng bukit, orang mau datang mau gimana, ngesot iya, ya, mau naik turun setengah mati, nggak mungkin. Ya. Kalau sekarang kan tanahnya bagus landai, ya orang jalan gampang mudah juga berdoa. Makanya segala sesuatu perlu kita lihat dalam kacamata iman dan kasih. Ya. Bahwa Tuhan menyelenggarakan segala sesuatunya yang paling baik. Ya. Tuhan memperhatikan segala sesuatunya tanpa terkecuali. Baik dalam hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, sesudah kematian. Ya. Oleh karena itu, di dalam hal ini, ya, Tuhan ingin apa? Kita bisa setia kepada Dia. Ya. Tuhan ingin agar kita bisa terus setia kepadanya. Ya. Kita lakukan segala sesuatu demi cinta kepada Tuhan. Ya. Maka segala sesuatu yang kita lakukan itu akan membawa keabadian. Ya. Akan kalau segala sesuatu yang kita lakukan, baik besar ataupun kecil, kita arahkan kepada Tuhan, maka itu akan mempunyai nilai keabadian di mata Tuhan. Ya.
Kalau kita lakukan segala sesuatunya, yang besar, yang kecil, itu kepada Tuhan, demi cinta kepada Tuhan, itu punya nilai yang luar biasa. Penderitaan, kesehatan, sehat, sakit, kesetiaan dalam perkara-perkara kecil, hidup doa, kepasrahan, kepercayaan kita kepadanya, kasih kepada sesama, kebahagiaan sesudah kematian, segala sesuatu itu tidak lepas dari penyelenggaraan Allah. Jadi segala sesuatu harus dapat kita arahkan kepada Tuhan. Demi cinta kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan tahu yang paling baik. Tuhan menyelenggarakan yang paling baik untuk kita. Ya. Santa Teresia Lisieux, Santa Teresia dari Lisieux atau Santa Teresia dari anak-anak Yesus, ya, salah satu orang kudus Karmel yang cukup terkenal di dalam gereja dan terutama di kalangan keluarga Karmel. Ya. Dia mengajarkan bahwa segala sesuatu, baik besar ataupun kecil, lakukan semuanya itu demi cinta kepada Tuhan. Ya. Walaupun Anda mengambil sebatang jarum yang paling kecil pun, ya, asal itu dilakukan dengan cinta kasih, itu akan membawa nilai keabadian. Ya. Bruder Laurentius dari Kebangkitan, ya, juga sama, ya. Jika engkau mengambil sebatang jerami yang kecil, tapi engkau lakukan itu dengan kasih yang besar kepada Tuhan, maka itu akan punya nilai keabadian. Ya. Ya, Puji Laurentius kerjanya di kebun, ya. Suster Santa Teresia kerjanya di ruang jahit, ya. Makanya dia bawanya jarum, ya. Makanya Bruder Laurentius bawanya jerami, ya. Tetapi prinsipnya sama. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kecil-kecil itu, kalau kita lakukan demi cinta kepada Tuhan, maka itu akan punya nilai keabadian. Ya. Asal ya segala sesuatu kita lakukan demi cinta kepada Tuhan. Itu harus selalu kita ingat. Ya. Kemudian kita mau melihat Allah dalam penyelenggaraan ilahi. Ya. Saya sudah membagikan slide saya, PowerPoint saya, yang bisa Anda lihat juga di situ, ya. Bahwa kita perlu melihat Tuhan dalam penyelenggaraan ilahi, ya. Pada Allah, ya, segala kasih, kebenaran, keadilan, kekuasaan, semuanya itu menjadi satu dan sempurna. Ya. Karena itu Allah disebut Allah yang satu, atau Allah itu esa. Artinya apa? Tidak terbagi-bagi sama sekali. Ya. Dalam prinsip ini, dari hal ini, kita akan dapat mengerti bagaimana penyelenggaraan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Kalau kita dapat semakin menyadari penyelenggaraan hidup ilahi ini, maka kita akan hidup di dalam kepasrahan yang total kepada Tuhan. Ya. Kembali lagi, ya, kita diingatkan, ya, penyelenggaraan ilahi segala sebenarnya menjangkau dan mencakup segala sesuatu yang ada serta yang berhubungan dengan hidup kita. Allah menyelenggarakan segala sesuatu di dunia ini secara luar biasa. Ya. Contoh yang saya buat di situ, yang saya tuliskan di situ, ya, peredaran bintang dan planet diatur sedemikian rupa oleh Allah sehingga tidak terjadi benturan atau tabrakan. Ya, itu sifatnya astronomi. Ya. Bulan bisa memutari bumi dengan sedemikian rupa. Bumi bisa memutari matahari sedemikian rupa dengan jalurnya sendiri. Ya. Dan planet-planet lain pun juga demikian. Ya, ajaibnya apa? Ya nggak tabrakan. Ya kalau tabrakan ya mati semua kita. Ya. Tapi ajaibnya apa? Ya, kita nggak tabrakan. Nggak ada yang tabrakan. Tuhan sudah atur semuanya dengan begitu serasi, dinamis. Ya. Tumbuhan apabila mati, busuk, nanti akan terurai oleh mikroorganisme. Kemudian menjadi zat-zat yang paling kecil yang akhirnya juga memberikan nutrisi kepada tanaman yang lain. Ya. Nanti nutrisi itu masuk ke
makhluk hidup yang lain, entah tumbuhan yang lain, entah hewan yang lain, entah kita makan, ya, kita kan juga kan makan sayur, makan daging, ya itu adalah nutrisi yang masuk. Ya. Nanti kalau kita akhirnya pergi ke Balikpapan, ya, kalau kita akhirnya mati, ya, tubuh kita akan terurai, ya, dan itu juga akan menjadi sumber apa makanan untuk tanah. Ya. Itu penyelenggaraan ilahi yang luar biasa. Ya. Bagaimana terjadinya? Ya Tuhan yang atur. Tuhan yang mengatur segala sesuatunya secara luar biasa dan sempurna. Ya. Allah itu sungguh-sungguh besar, ya, dalam hal yang kecil dan tak terkatakan dalam hal yang besar. Bahkan sungguh-sungguh luar biasa di dalam hal yang besar dan juga luar biasa di dalam hal-hal yang kecil sekalipun. Penyelenggaraan ilahi ini menjangkau seluruh hidup kita dan menjangkau semua perbuatan kita. Baik pikiran-pikiran kita maupun kehendak bebas kita. Ya. Itu semuanya diketahui dan dikuasai serta digerakkan diatur oleh Allah sendiri. Ya. Ya, dalam hal ini perlu kita lihat ya bahwa segala sesuatu di dalam pikiran, kemudian di dalam hati, di dalam batin, keputusan-keputusan yang sudah kita buat walaupun belum kita lakukan, orang lain belum tahu, Tuhan sudah tahu semuanya. Tuhan sudah lihat semuanya. Ya. Walaupun Tuhan sudah tahu, ya tetap saja ya segala sesuatunya itu diatur oleh Tuhan. Ya. Tidak ada hal yang kecil sekalipun yang tidak diketahui oleh Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan bahwa bahkan rambut di kepalamu pun semuanya dihitung. Ya kan? Ya, entah rambutnya banyak, entah rambutnya sedikit, ya itu semuanya dihitung oleh Tuhan. Ya. Tuhan tahu segala sesuatu. Bahkan tidak ada satu burung pipit pun yang jatuh dari langit tanpa kehendak Tuhan. Ya. Tuhan atur semua. Tuhan tahu semuanya. Ya. Allah lah yang menjadi sebab pertama dari segala sesuatu. Ya. Dari Allah berasal segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya. Karena itu segala sesuatu yang ada terjadi segala teratur dan segala sesuatu diarahkan kepada Allah. Ya. Oleh karena itu tidak ada di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang diciptakan tanpa tujuan. Ya. Bahkan nyamuk yang muter-muter di telinga kita yang ngoeng-ngoeng mengganggu itu Tuhan atur. Tuhan memang ciptakan itu agar segala sesuatunya serasi, dinamis. Ya. Kadang-kadang orang berpikir, nyamuk ganggu aja ya. Coba kalau nggak ada nyamuk, oh pasti dunia berubah. Coba nggak ada semut, oh dunia berubah. Coba nggak ada tawon misalnya, lebah itu, ngengat, pasti dunia akan berubah. Segala sesuatu yang besar, yang kecil, itu Tuhan ciptakan. Dengan kekuasaannya, Tuhan yang menciptakan di dalam segala sesuatu dengan bijaksana. Ya, orang-orang yang sangat empiris ya, orang-orang yang sangat menekankan ilmu pengetahuan berpikirnya begini, kan dunia alam semesta diciptakan dari misalnya teori Big Bang atau teori ledakan besar. Ya. Jadi ledakan besar bertahun-tahun yang lalu, ribuan jutaan tahun yang lalu, dan itulah menjadi cikal bakal semua organisme yang ada di alam semesta ini. Ya. Tetapi kembali lagi, ya, kalau ditanya, nah itu dari mana? Kenapa bisa terjadi Big Bang ledakan besar seperti itu? Ya, mereka nanti dijawabnya ya nggak tahu. Ya pokoknya ada. Pokoknya ada itu dan itu terjadi. Tapi kalau ditanya itu asalnya dari mana? Ya mereka nggak bisa jawab. Oleh karena itu kita perlu melihat bahwa penciptaan segala sesuatu ya perlu kita lihat dari kacamata Allah. Ya, bahwa satu atom yang kecil sekalipun itu Tuhan yang ciptakan. Tuhan semua atur segala sesuatunya. Ya. Tuhan ciptakan semuanya itu dengan bijaksana. Ya.
Di dalam kisah kejadian, ya, kalau kita kembali ke kitab suci, kisah kejadian bab 1, ya, Tuhan menciptakan alam semesta, ya, sungguh teratur, bijaksana, sesuai urutannya, ya. Coba kalau manusia dulu diciptakan, dia mau berdiri di mana? Belum ada langit dan bumi, ya. Mau makan apa? Ya. Tetapi Tuhan menciptakan dulu langit dan bumi lah, yang daratan dan lautan. Kemudian Tuhan ciptakan tumbuhan, makanan, baru tumbuhan, melalui hewan, baru yang terakhir manusia. Tuhan sudah atur semuanya dengan begitu serasi, dengan begitu luar biasa. Kalau ya kembali lagi, kalau manusia duluan, mau makan apa dia? Nggak dapat apa-apa. Nggak ada udara, belum ada. Ya. Nggak ada tumbuhan, nggak ada sesuatu yang bisa dimakan. Tetapi Tuhan sudah menciptakan, mengatur segala sesuatunya dengan baik. Ya. Dan segala sesuatu diarahkan kepada tujuan utama, yaitu Allah sendiri. Nah, inilah yang dinamakan penyelenggaraan ilahi. Ya. Manusia mengarahkan hidupnya kepada tujuan akhir, yaitu kebahagiaan surgawi, dengan senantiasa memuliakan Tuhan. Dan melalui cara demikian, manusia menjadi bahagia bersama dengan Allah. Ya. Kemudian, ya, kita mau melihat ciri-ciri penyelenggaraan ilahi. Ya. Ada dua ciri untuk penyelenggaraan ilahi. Ya. Yang pertama yaitu ciri universalitas, dan yang kedua ialah kepastian. Ya. Universal, menyeluruh, dan pasti. Ya. Yang pertama kita mau melihat universalitas penyelenggaraan ilahi. Ya. Kembali lagi, ya, penyelenggaraan ilahi itu mencakup segala sesuatu, entah yang besar, entah yang kecil. Ya. Tuhan atur semuanya. Tuhan selenggarakan semuanya. Ya. Semuanya dapat kita jumpai, terutama juga di dalam Perjanjian Lama. Ya. Dalam kitab Kejadian berulang kali dinyatakan dengan jelas bahwa Allah menjadikan segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil. Dan Tuhan memperhatikan segala sesuatu. Allah memperhatikan segala sesuatunya tanpa terkecuali. Ya. Dikatakan dalam Kebijaksanaan bab 11 ayat 20, ya. Dengan kuat ia meluas dari ujung yang satu ke ujung yang lain, dan harus memerintah segala sesuatu. Ini tentang kebijaksanaan. Ditambahkan, engkau mengatur segala sesuatu dengan bijaksana menurut kebijaksanaanmu. Segala sesuatu diaturnya menurut ukuran jumlah dan tindakannya, ya. Kebijaksanaan 11 ayat 20. Ya. Dan juga di dalam bagian yang lain, ya, penulis kitab suci juga menuliskan, ya, tiada Allah selain engkau, ya, Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga engkau harus membuktikan bahwa engkau menghukum dengan adil, ya. Dalam 2 Samuel bab 7 ayat 22, dan juga di dalam 2 Tawarik bab 6 ayat 14. Ya. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini tidak terluput dari penyelenggaraan Allah. Ya. Semuanya, ya, jatuh dalam kebijaksanaan. Kemudian ciri yang kedua yaitu kepastian. Ya. Kepastian penyelenggaraan ilahi itu menyentuh segala sesuatu yang terjadi. Ya. Bahkan semua peristiwa yang kita alami saat ini dan menyangkut perbuatan-perbuatan bebas yang akan datang. Segala sesuatunya diatur oleh Allah. Ya. Semuanya. Ya. Apa yang akan kita lakukan di masa depan itu Allah ya sebenarnya sudah tahu. Ya. Tuhan sebenarnya inginnya bagaimana? Ya. Tuhan ingin agar apa yang kita putuskan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Itu sebenarnya yang Tuhan mau.
Tapi seringkali kita apa? Kita ingin segala sesuatunya terjadi menurut kehendak kita. Dan apa yang kita kehendaki itu belum tentu sesuai atau sama dengan kehendak Tuhan. Nah, ini yang menjadi problem. Ya. Ini yang sering menjadi problem. Ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan kehendak kita, akhirnya kita protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa begitu? Tuhan, kenapa semuanya terjadi? Ya, kalau pandemi ini ya, Tuhan, kenapa Engkau ambil orang tua saya? Tuhan, kenapa Engkau ambil orang yang saya kasihi dengan pandemi ini? Ya. Kita akhirnya apa? Protes, tidak bisa terima segala sesuatu. Karena apa? Keinginan kita, kehendak kita belum menjadi satu dengan kehendak Tuhan. Kalau kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kehendaki sama dengan kehendak Tuhan, maka disitulah kita akan melihat segala sesuatunya dalam kacamata penyelenggaraan ilahi. Ya. Jadi saya katakan tadi di awal ya, bahwa kita dipanggil untuk menuju persatuan cinta kasih dengan Allah. Kita bersatu di dalam Allah di Tunggal Maha Kudus, di dalam kasih, dan itu terjadi di dalam persatuan kehendak. Ya, cita-cita rohani yang salib ya. Disinilah kalau kita sungguh-sungguh dilatih untuk menjadi satu dengan Tuhan di dalam kehendak, ya segala sesuatunya itu akan menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Disitulah kita akan mampu melihat segala sesuatunya dalam kacamata penyelenggaraan ilahi. Tetapi ya walaupun kita ini semuanya masih berjuang untuk sampai kepada tahap seperti itu ya, prinsip ini harus kita ingat bahwa segala sesuatunya itu tidak lepas dari penyelenggaraan Allah. Ya. Segala sesuatu ya yang ada di dalam dunia ini, ya seperti Mazmur katakan di dalam bab 19 ayat 2 ya, mengungkapkan adanya seorang arsitek atau seorang pengatur yang mempunyai akal budi yang sangat luar biasa. Sehingga semua cakrawala memaklumkan karya Allah. Ya. Ada seorang yang mengatur segala sesuatunya dengan begitu luar biasa. Jadi segala sesuatunya diatur dengan begitu serasi dan begitu luar biasa. Ya, dan itu siapa? Tuhan. Nggak ada yang lain. Itu semuanya Tuhan. Bukan siapa-siapa, bukan juga kita. Ya. Bukan juga para pemimpin, para penguasa. Ya. Para pemimpin penguasa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membuat segala sesuatunya menjadi serasi, menjadi baik. Tapi kembali lagi dasarnya siapa? Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu digerakkan oleh Allah. Kita ada oleh Allah. Dan kita semuanya ditujukan kepada Allah. Itulah kacamata penyelenggaraan ilahi. Ya. Dalam hal ini, dalam penyelenggaraan ilahi ya, ada satu konsep yang bertentangan, yaitu soal predestinasi. Ya. Predestinasi. Ya. Maksudnya predestinasi ini apa? Bahwa segala sesuatu diatur oleh Allah dan tidak dapat berubah. Ya. Apakah ini konsep ini benar? Ya. Kalau konsep ini sering mungkin dikatakan dalam istilah umumnya itu seperti apa takdir. Ya. Takdir memang kejam ya, dulu ada pernah lagu yang populer seperti itu ya, tapi akhirnya diblokir oleh pihak tertentu ya. Destinasi ini ya kalau istilah umumnya ya takdir itu ya, bahwa segala sesuatunya ya terjadi. Ya sudah pokoknya garisnya begitu. Terjadinya seperti itu ya nggak bisa diubah-ubah. Ya. Dalam konsep kita agama Katolik ya tidak seperti itu. Ya. Seringkali ini dipakai oleh orang dari gereja lain ya. Mohon maaf ya kalau misalnya di sini ada yang dari gereja lain ya. Karena sering terjadi begini ya, di dalam gereja lain
Orang berpikir begini, begitu saya dibaptis, ya, saya otomatis selamat. Saya masuk surga. Apakah itu pasti? Pasti. Saya kan sudah dibaptis, saya sudah menjadi anak Allah. Memang pembaptisan akan membawa engkau kepada keselamatan di dalam Tuhan. Iya, tetapi harus diingat, setelah pembaptisan, hidupmu juga akan berpengaruh untuk kehidupan yang akan datang. Jadi jangan berpikir bahwa setelah dibaptis engkau akan selamat. Woi, enak betul ya. Ya oke, memang kalau setelah dibaptis engkau langsung meninggal gitu, ya itu akan langsung masuk surga ya, karena sakramen baptis akan menghapuskan semua dosa asal dan semua dosa yang kau lakukan sebelum dibaptis. Tetapi setelah baptis, apakah ada yang bisa menjamin bahwa engkau, kita semua ini ya akan selalu hidup baik? Belum tentu. Kalau hidupnya baik, ya syukur kepada Allah. Tapi kalau hidupnya serampangan, waduh, bahaya. Ini berbahaya, ya. Karena seringkali ada orang punya pandangan seperti ini, ya. Begitu saya dibaptis, ya, saya sudah menjadi anak Allah, ya. Tidak lagi segala sesuatu yang saya lakukan tidak lagi bisa dianggap sebagai dosa. Jadi saya mau buat apa? Terserah saya. Kenapa? Saya yakin bahwa saya sudah dibaptis, saya akan masuk surga. Ya, itu teori predestinasi yang keliru. Ya. Di dalam gereja Katolik tidak dipakai hal yang seperti itu. Ya. Baptis memang membawa kita kepada keselamatan, tetapi ya bagaimana hidup kita nanti setelah kematian juga ditentukan setelah kita dibaptis, apa yang kita perbuat. Apakah kita hidup baik sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya syukur kepada Allah. Tapi kalau kita hidupnya sakar PDW, ya seenaknya sendiri, ya silakan tanggung sendiri. Ya. Ya. Dan dalam hal ini predestinasi ya tidak sama dengan penyelenggaraan ilahi. Ya, kalau predestinasi ya sekali lagi ya, tadi konsepnya adalah takdir, bahwa segala sesuatunya itu sudah diatur oleh Allah, ya, baik buruk sudah diatur oleh Allah, ya. Pokoknya lu terima aja. Ya. Tapi dalam penyelenggaraan ilahi tidak seperti itu. Ya. Memang Tuhan mengatur segala sesuatu, iya. Tuhan menyelenggarakan segala sesuatu, iya. Tetapi dalam penyelenggaraan ilahi harus kita lihat bahwa Tuhan juga mengikut sertakan kita di dalam karya Allah. Ini konsep yang hilang di dalam predestinasi. Ya. Jadi kita bukan makhluk yang pasif. Kita semua manusia, bisa berpikir, bisa memutuskan, bisa bertindak. Dan Tuhan juga mau mengikut sertakan kita di dalam karyanya. Ya. Kalau predestinasi, terserah Tuhan semua. Tuhan yang ngatur. Tetapi kalau dalam konsep penyelenggaraan ilahi, Tuhan juga mengikut sertakan kita di dalam karya Tuhan. Ya, ini yang harus kita ingat. Ya, bahwa Tuhan juga mengikut sertakan kita di dalam karya-karya Tuhan. Ya, mungkin satu slide lagi ya sebelum kita istirahat. Ya, mengapa kita harus mempercayakan diri kepada penyelenggaraan ilahi? Ya, mengapa kita harus pasrah kepada penyelenggaraan Allah? Dan dalam hal apa saja kita harus pasrah, ya. Kembali lagi ya, kembali ini konsep dasar yang penyelenggaraan ilahi, ya. Segala sesuatu tergantung pada kebijaksanaan dan kebaikan Allah sendiri. Maka kita harus pasrah kepada Tuhan dalam segala hal, ya. Semuanya, besar kecil, Tuhan yang atur. Bukan kita yang atur. Tuhan yang atur. Jadi segala sesuatunya harus kita pasrahkan kepada kehendak Allah. Karena Allah adalah Allah yang maha baik dan maha bijaksana. Maka kita harus pasrah kepada Tuhan. Ya. Segala sesuatu, baik besar maupun kecil,
baik yang kita lihat baik ataupun yang kita lihat buruk, ya, Tuhan atur semuanya. Tuhan selenggarakan semuanya. Karena kita tahu Allah adalah Allah yang maha baik dan maha bijaksana. Ya. Selanjutnya kita mau melihat nanti beberapa prinsip untuk mempercayakan diri kepada penyelenggaraan ilahi. Ya. Tapi saya rasa mungkin lebih baik kita istirahat dulu. Mari kita lihat kembali ya beberapa prinsip ya untuk mempercayakan diri kepada penyelenggaraan ilahi. Ya. Ini prinsip-prinsip ini perlu kita ingat di dalam kehidupan kita agar segala sesuatu yang kita lakukan itu sungguh-sungguh kita sadari bahwa segala sesuatunya terjadi dalam kerangka penyelenggaraan ilahi. Ya. Prinsip yang pertama ya bahwa segala sesuatu itu sudah diketahui oleh Allah sejak awal. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tidak ada sesuatu pun yang dikehendaki oleh Allah atau yang dibiarkannya terjadi yang tidak membantu untuk tercapainya tujuan dengan mana ia menciptakan segala sesuatu. Ya. Jadi segala sesuatu itu sudah diatur oleh Tuhan. Ya. Yang ketiga ya, Allah menjaga segala sesuatu dan segala sesuatu berguna bagi kebaikan atau kesejahteraan rohani bagi dari mereka yang mengasihi Allah. Ya, kembali lagi ya, Roma 8:28 tadi yang sudah saya katakan. Ya. Dan yang terakhir, kepasrahan harus disertai dengan usaha. Ya. Jadi kita bukan manusia yang pasif. Ya. Kita adalah manusia yang hidup, aktif dan bergerak. Ya. Dan Tuhan juga mengikut sertakan kita dalam hal itu ya. Jadi ada unsur usaha ini harus kita ingat terus. Ya. Bagi yang pertama kita lihat ya, segala sesuatu sudah terjadi dan sudah diketahui oleh Allah sejak awal. Ya. Segala sesuatu yang terjadi sudah diketahui oleh Allah sejak awal. Artinya apa? Sejak keabadian. Ya. Segala sesuatu dikehendaki atau sekurang-kurangnya dibiarkan oleh Dia. Maksudnya dibiarkan apa? Ya, Allah tahu segala sesuatunya yang ada di dalam hidup kita dan Dia membiarkan hal itu terjadi karena apa? Ya, Dia mau membuat sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kembali lagi contoh ya tadi dalam perjanjian lama bahwa Allah membiarkan Yusuf menderita, tetapi dibawa ke Mesir, tapi akhirnya melalui Yusuf Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel. Ayub dibiarkan menderita, tetapi dari peristiwa itu Ayub diajarkan untuk akhirnya berpasrah kepada Tuhan. Ayub disadarkan bahwa segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Ya. Baik dalam dunia jasmani maupun dalam dunia rohani yang tidak diketahui oleh Allah sejak semula. Ya. Sebab Allah itu tahu segala-galanya sejak semula, sebelum semuanya itu terjadi. Ya. Mungkin dari hal ini kita dapat berpikir ya, kalau Tuhan tahu semuanya akan terjadi, ya kenapa Dia masih menciptakan? Ya. Ada orang yang berpikir seperti itu. Ya, kalau Tuhan tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa, ya mengapa Tuhan menciptakan manusia? Kalau Tuhan tahu bahwa malaikat diciptakan oleh Allah dan nanti akan ada malaikat yang membelot dari Dia dan akhirnya menjadi iblis, ya. Iblis adalah malaikat yang jatuh, ya. Iblis adalah malaikat yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ya, akhirnya dia terpisah dari Allah secara definitif, ya. Nggak bisa bertobat lagi, ya. Kalau Tuhan tahu bahwa ada malaikat-malaikat yang akan menjadi iblis, ya ngapain Dia menciptakan malaikat? Ya. Kalau Dia tahu bahwa dunia ini tidak melulu baik, kalau Dia tahu bahwa di dunia ini banyak penderitaan, tapi kenapa Tuhan menciptakan semuanya? Ya. Itu pemikiran orang yang sering ada. Ya.
Tetapi harus kita lihat bahwa semuanya itu sudah terjadi dan diketahui oleh Allah sejak semula. Ya. Kalaupun ada sesuatu yang dibiarkan oleh Allah itu terjadi di dalam hidup kita, ya Tuhan mau menciptakan semuanya itu dan menjadikan semuanya itu menjadi sebuah situasi yang baik. Ya, kalau misalnya ya apa namanya Tuhan akhirnya apa? Sebelum menciptakan manusia, karena dia sudah tahu bahwa manusia akan jatuh berdosa, dia tidak jadi, ya kita tidak akan ada. Ya. Kita juga tidak akan mengenal Kristus, Yesus, yang akhirnya datang menebus dosa kita. Ya. Oleh karena itu ya, dalam Exultet ya, Mada pujian Paskah yang dinyanyikan di awal perayaan Ekaristi malam Paskah, ya. Sungguh ada satu ayat ya, mungkin agak kalau orang tidak mengerti ayat ini ya di dalam Exultet ini, nanti artinya jadi lain ya. Sungguh menguntungkanlah dosa, ya, yang akhirnya apa? Mendatangkan penyelamat yang seagung dan seluhur itu. Ya. Dosa itu ya nggak baik, nggak bagus. Ya. Tetapi justru karena situasi itu, ya Allah membuat, mau mengubah situasi yang dosa, kedosaan manusia, kelemahan manusia, kejatuhan manusia dalam dosa. Allah mau menjadikan semuanya itu lebih baik melalui kedatangan Kristus. Akhirnya apa? Kita bisa mengenal Kristus. Kita yang sudah jatuh di dalam dosa ini, yang sudah terluka karena dosa, diperbarui, disembuhkan, dan dipulihkan oleh Allah karena Kristus. Situasi yang berdosa yang mendatangkan maut akhirnya diubah menjadi situasi yang membawa kehidupan karena Kristus. Ya. Semuanya dikehendaki oleh Allah. Allah sudah tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Ya. Segala sesuatu, segala realitas, segala yang baik dalam segala hal, itu semua sudah dikehendaki oleh Allah. Ya. Segala yang baik termasuk dalam rencana dan kehendak Allah, dan Allah sudah mengetahuinya sejak semula. Ya. Nah ini ya kembali lagi ya, sesuatu yang jahat, dosa, moral, semuanya diizinkan oleh Allah dan semuanya dibiarkan terjadi. Ya. Pandemi nggak selesai-selesai, ya, udah berapa tahun ya nggak selesai-selesai ya. Berpikir, kenapa Tuhan membiarkan pandemi? Mengapa Tuhan membiarkan dosa? Mengapa Allah seolah-olah tidak mau menolong? Mengapa Allah membiarkan saya terus-terusan menderita seperti ini? Mengapa Tuhan membiarkan saya sakit? Entah kena COVID lah, habis kena COVID ya kena kanker lah, habis kena kanker sakit apalah, habis sakit ini sakit itulah. Kok Tuhan sakit? Kok kejem banget ya? Tetapi ya kembali lagi ya, Allah tidak pernah menghendaki yang jahat. Tetapi Allah membiarkan yang buruk itu terjadi untuk mendatangkan rahmat. Sekali lagi ya, apabila kita menerimanya di dalam iman. Segala sesuatu harus kita terima di dalam iman sekali lagi ya. Kemudian prinsip yang kedua ya, tidak ada sesuatu pun yang dikehendaki oleh Allah atau yang dibiarkannya terjadi yang tidak membantu untuk mencapainya tujuan dengan mana ia menciptakan segala sesuatu. Ya. Mengapa demikian ya? Karena segala ciptaan ini bukan lain daripada manifestasi kebaikan Allah. Ya. Manifestasi kesempurnaan yang tidak terbatas. Ya. Seperti contoh yang sudah saya katakan tadi di awal ya, bahwa mengapa Tuhan menciptakan nyamuk? Ganggu kan? Ganggu ya, apalagi malam-malam mau tidur, ngoeng-ngoeng di telinga, ya, digigit sampai bentol-bentol, gatal-gatal. Kenapa Tuhan menciptakan nyamuk? Kenapa Tuhan menciptakan serangga? Kenapa Tuhan menciptakan cicak? Buat apa sih cicak sih? Ya.
Apa tuh menciptakan kodok, ular, pokoknya binatang-binatang yang gak kita sukai, kecoa misalnya. Kenapa? Tetapi kembali kita lihat ya bahwa segala ciptaan itu adalah manifestasi kebaikan Allah, manifestasi kesempurnaan Tuhan yang sifatnya sekali lagi tidak terbatas ya. Paulus mengatakan ya, semuanya kamu punya, semuanya bisa kamu miliki. Tanah, rumah, kekayaan, segala sesuatu boleh kamu punya. Kamu usahakan agar engkau bisa mendapatkannya, ya silakan. Tetapi ingat, ya, kamu adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Dengan kata lain, kamu adalah milik Allah juga. Segala sesuatu yang kamu miliki, ya milik Allah. Jangan mengklaim itu semua milik saya. Saya yang cari duit. Akhirnya itu punya saya. Woi, sorry Mang. Ya, itu juga punya Tuhan. Itu ya aslinya punya Tuhan. Tuhan yang memberikan kepadamu. Tuhan yang menitipkan itu kepadamu. Sehingga Tuhan ingin agar engkau mempergunakannya atau memanfaatkannya dengan baik untuk kebaikan. Kembali lagi, ya semua harus diarahkan kepada Tuhan. Semua perlu diarahkan kepada Tuhan untuk kebaikan. Kebaikan menurut Tuhan, bukan lagi menurut kita. Ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Ya. Prinsip ketiga, ya Allah menjaga segala sesuatu dan segala sesuatu berguna bagi kebaikan atau kesejahteraan rohani dari mereka yang mengasihi Allah. Ya, kemana? Ini sudah saya singgung tadi di awal ya. Roma 8 ayat 28 ini ayat kunci yang kita gunakan untuk hal ini ya. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang bertekun di dalam kasih-Nya, Allah menjaga segala sesuatu. Dan segala sesuatu berguna bagi kebaikan atau kesejahteraan rohani dari mereka yang mengasihi Tuhan. Ya. Bukan hanya untuk rahmat, bukan hanya kebaikan-kebaikan, bukan hanya segala berkat yang Tuhan terima. Ya. Tetapi bahkan segala penyakit, pertentangan, dan juga segala kegagalan. Nah ini lagi, ya harus kita lihat di sini ya bahwa segala sesuatu ya itu Tuhan atur. Penyakit, pertentangan, kegagalan, itu semuanya Tuhan yang atur. Segala sesuatu untuk kebaikan dan kesejahteraan dari mereka yang mengasihi Allah. Tuhan mau semuanya itu agar orang-orang yang mengasihi Dia itu mengalami kebaikan Tuhan. Dalam segala penyakit, pertentangan, walaupun segala kegagalan, apa yang itu yang mereka alami, ya itu semua adalah rahmat. Ini perlu kita ingat selalu. Ya. Ini ayat ini perlu kita ingat ya. Roma 8:28. Ini perlu kita ingat. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Kemudian, ya, dosa itu diizinkan oleh Allah. Ya. Untuk apa? Ya, untuk membawa mereka kepada kerendahan hati yang lebih mendalam dan kepada cinta yang lebih. Contoh ya, Allah mengizinkan atau membiarkan Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Bukankah engkau murid orang itu? Bukan.
Ya, engkau ada di sana, engkau juga muridnya. Aku melihat engkau bersama-sama dengan dia. Bukan. Bahkan kepada seorang perempuan ya, cewek pun takut si Petrus ya. Engkau kan juga murid orang itu. Bukan. Aku tidak mengenal dia. Waduh, bahaya ini. Ya. Tapi justru dari peristiwa itu, Petrus belajar sesuatu nilai yang lebih tinggi bahwa ia harus lebih rendah hati. Dan apa? Bertobat sungguh-sungguh. Tidak lagi bersandar pada kekuatannya sendiri. Ya. Dari peristiwa itu, akhirnya apa? Dia menjadi lebih kuat. Dan percaya pada belas kasih dan kerahiman Tuhan. Ya. Kita ingat bahwa setelah kebangkitan Kristus, Allah mau menyembuhkan Petrus ya melalui peristiwa penampakan Yesus di pinggir danau ya. Dan Yesus bertanya kepada Petrus ya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, kau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon berkata lagi, Tuhan, kau tahu segala sesuatunya. Kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Sekali lagi, ya Tuhan berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ketika Tuhan bertanya ketiga kalinya, Petrus merasa terharu, tersentuh. Dia diingatkan lagi akan 3 kali dia menyangkal Yesus. Ya. Dan dari situ, akhirnya apa? Petrus dengan segenap hati mengatakan, ya Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan Yesus pun akhirnya berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan pergi ke tempat kemana saja engkau sukai. Tetapi ketika engkau sudah tua, orang akan mengikat pinggangmu dan membawa engkau ke tempat di mana yang tidak engkau sukai. Ya. Peristiwa penyangkalan Petrus, ya kita melihatnya, waduh Petrus kurang ajar. Ya. Yesus kurang baik apa coba? Tetapi akhirnya ketika Petrus menyangkal Yesus selama 3 kali, Yesus mau menyembuhkan dia, ya melalui pertanyaannya itu di pinggir danau selamat sebanyak 3 kali. Akhirnya apa? Petrus diubah. Dia menjadi lebih kuat dan lebih percaya kepada kerahiman Tuhan. Ya. Keempat, ya kepasrahan harus disertai dengan usaha. Ya sekali lagi ya, tadi saya sudah sempat singgung di awal ya. Harus ada usaha. Ya. Bukan hanya kita pasrah. Ya udahlah, gini aja lah. Terima aja lah Tuhan maunya seperti apa. Ya nggak begitu juga kali. Ya. Memang kita pasrah, iya. Tuhan, Engkau tahu yang paling baik, saya serahkan semuanya kepadamu. Iya, tapi bukan akhirnya apa kita nggak melakukan apa-apa. Itu bukan Tuhan yang mau. Bukan 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 maunya Tuhan seperti itu. Ya. Dari pihak kita harus ada usaha untuk sungguh-sungguh percaya untuk melakukan semua kehendak Allah seperti yang kita mengerti. Ya. Jadi kita harus berusaha, harus cari tahu Tuhan mau apa sih. Kita harus putar otak, apa yang harus kita lakukan. Kita harus coba cari tahu, oh kira-kira saya bisa buat ini, kira-kira saya buat itu, bisa buat itu. Kalau saya buat ini plus minusnya apa? Kalau saya buat itu plus minusnya apa? Jadi yang baik yang mana? Mana yang harus saya lakukan? Keputusan mana yang harus saya ambil? Kita harus berusaha. Di samping kita juga ada di dalam hati kita ada kepercayaan bahwa Tuhanlah yang menyelenggarakan segala sesuatu. Saya serahkan
seluruh hidup kita, saya serahkan seluruh hidup saya serahkan seluruh usaha saya kepada Tuhan. Ya, itu usaha kita untuk berpasrah. Itu usaha kita untuk percaya kepada Tuhan. Ya, kita berusaha untuk mencari kehendak Allah. Saya katakan ya, hidup kita harus diarahkan kepada kehendak Tuhan. Dan yang paling baik ialah apa? Keinginan kita, kehendak kita, kemauan kita, itu memang sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah. Itu pasti yang paling baik. Ya. Kenapa doa kita seakan-akan tidak didengarkan Tuhan? Ya karena apa yang kita inginkan ya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Dalam kitab tertulis ya, engkau berdoa tetapi untuk memenuhi nafsumu sendiri, bukan untuk kehendak Tuhan. Akhirnya ya apa? Tuhan lihat, ini doanya nggak benar ini, ya udahlah nggak usah dulu lah. Gitu. Tapi kalau apa yang kita doakan, apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti menganugerahkan. Makanya kita di dalam berdoa Bapa kami diajarkan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Kita mohon agar Tuhan datang di tengah-tengah kita dan kehendaknya yang terjadi di dalam hidup kita. Ya. Selama kita sungguh-sungguh ingin melakukan kehendak Allah yang kita ketahui sebagai kehendaknya, ya, seperti yang dinyatakan dalam perintah-perintah Tuhan, ya, ajaran-ajaran Tuhan itu juga dipatokan di dalam kitab suci. Ya. Kemudian dalam status hidup kita, ya, status hidup kita. Misalnya saya sebagai imam, ya saya lakukan segala sesuatu dengan sesuai dengan posisi saya sebagai seorang imam. Sebagai seorang frater, sebagai seorang suster, ya saya lakukan apa yang bisa saya lakukan sesuai dengan posisi saya sebagai seorang frater dan seorang suster. Sebagai seorang yang hidup berkeluarga, ya saya lakukan apa yang bisa saya lakukan sesuai dengan status saya sebagai seorang yang hidup berkeluarga. Sebagai seorang awam yang misalnya tidak menikah misalnya, ya saya lakukan porsi saya sesuai dengan status hidup saya. Ya, ya harus sesuai. Ya, jangan sampai kita melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan status hidup kita. Ya, misalnya uh, Anda yang berkeluarga mau berlaga seperti pastor, memimpin perayaan Ekaristi yang nggak boleh atau misalnya contoh lain lagi ya, yang sudah hidup selibat, ya entah menjadi imam, biarawati, mau hidup berkeluarga, woi jangan, woi. Ya. Status hidup kita apa? Ya itu kehendak Tuhan juga. Kalau memang engkau sudah berkeluarga, ya berkeluarga lah. Carilah kekudusan di dalam status hidupmu. Yang sudah dipanggil untuk hidup selibat, ya hiduplah sesuai status hidupmu sebagai seorang yang mau membaktikan diri kepada Tuhan. Ya jangan miring-miring. Ya. Harus lurus, sesuai. Ya kalau enggak sesuai dengan status hidupmu, pikir-pikir lagi. Lihat-lihat lagi. Apakah memang Tuhan memanggil saya untuk itu? Ya. Kemudian dalam ajaran gereja juga menjadi patokan kita untuk melihat kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ya misalnya contoh, ya yang sedang agak panas sekarang ini ya, misalnya tentang isu LGBT itu, ya. Ajaran gereja tidak akan mengizinkan tentang LGBT. Ya. Berarti kalau misalnya di dalam diri kita, ya misalnya ada kenalan atau siapa yang merasa-rasa kok saya ada kecenderungan LGBT, gay, lesbian, waduh, ya harus kita bimbing. Itu berarti bukan sesuai dengan kehendak. Kita harus bimbing di dalam ajaran gereja. Ya. Dan segala sesuatu yang lain ya. Dalam hal itu ya, kita harus dapat dan bahkan pasrah kepada kehendak Allah untuk segala sesuatu yang lain. Betapapun misterius jalan-jalannya. Karena itu, kita akan dapat dibebaskan dari segala ketakutan dan kekhawatiran hidup. Kita tidak akan lagi dipenuhi oleh kekhawatiran. Nanti kalau saya buat begini bagaimana? Kalau nanti saya buat begitu bagaimana?
Nanti kalau tidak terjadi ini bagaimana? Kalau tidak terjadi itu bagaimana? Nah, ini. Kita berusaha, iya. Tapi di dalam usaha itu ada kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan menyelenggarakan segala sesuatunya, ya. Oleh karena itu kita dihadapkan, kita diajak untuk bertekun kepada penyelenggaraan Allah, ya. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan kekuatan. Di mana pencobaan besar, di situ rahmat Allah juga akan lebih besar. Dan Dia akan memberikan kita rahmatnya untuk dapat menanggung semuanya. Itu. Ya. Contoh ya, kisah hidup para martir. Banyak yang rela menjadi martir di usia muda ya. Kisah yang terkenal ya, para martir Uganda itu ya. Umurnya masih belasan tahun semua itu. Mayoritas masih belasan tahun semua. Tapi mereka rela menjadi martir untuk Tuhan di usia yang muda. Kitab suci juga, di dalam kitab suci ada ya. Di dalam 2 Makabe bab 9 ayat bab 7 ayat 1 sampai 42 ya. Itu agak panjang ya. Di situ kisah sengsara seorang ibu dan ketujuh anaknya yang rela mati untuk membela iman. Ya. Allah setia. Karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kemampuan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Oleh karena itu, kita harus mohon hal ini ya, rahmat ketekunan untuk hari ini aja. Setiap hari kita mohon mendoakan hal ini ya, mohon rahmat ketekunan untuk hari ini. Ya. Gak usah untuk besok, tahun depan, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi. Emang kita yakin besok masih ada. Ya siapa tahu malam ini lewat, ya nggak tahu. Nah, karena itu kita mohon rahmat ketekunan untuk hari ini. Besok kita doakan lagi, Tuhan berilah aku rahmat ketekunan hari ini. Besoknya lagi selama kita masih bernafas, ya kita mohon rahmat hari ini. Ya makanya doa Bapa kami ya, berilah kami rezeki pada hari ini. Hari ini aja. Hari ini ya. Untuk melakukan rahmat kehendak Allah, apapun itu, dan untuk itu kita memerlukan rahmat Tuhan. Ya. Dan cakupan kepasrahan kepada Allah itu mencakup segala sesuatu. Ya. Baik dalam segala sesuatu yang akan datang, maupun juga segala peristiwa di masa lampau. Ya. Kita harus berani menerima segala akibat dari perbuatan-perbuatan kita di masa lampau. Dan kita serahkan semuanya ke dalam tangan kerahiman Tuhan. Kita pasrah kepada Allah dalam segala sesuatu, baik yang menyangkut tubuh kita, baik kesehatan maupun penyakit. Ya. Kita juga percaya dan pasrah kepada Allah, baik yang berhubungan dengan kehendak baik atau kejahatan manusia. Kembali lagi, baik buruk segala sesuatunya sudah diatur oleh Tuhan. Ya. Kembali lagi, saya mau mengajak kita semua untuk mengingat hal ini ya. Roma 8:28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah ayat kunci kita untuk pengajaran kita pada malam hari ini. Segala sesuatu, baik buruk, segala sesuatu diatur oleh Tuhan. Hanya menyelenggarakan segala sesuatu, maka hendaknya kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Maka kita mohon rahmat Tuhan, agar kita pun dapat setia kepadanya hari ini. Besok kita doakan lagi, Tuhan bantulah saya setia, pasrah hari ini. Setiap hari kita mendoakan itu, maka di dalam hari hidup kita akan belajar untuk berpasrah dan mempercayakan segala sesuatunya kepada penyelenggaraan ilahi. Sekian dari saya, semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini dapat membantu kita untuk semakin percaya kepada penyelenggaraan Allah. Terima kasih. Saya kembalikan ke Suster Ellen sebagai moderator.
Baik, terima kasih Romo Jose yang sudah memaparkan materi pada malam hari ini. Dan dapat disimpulkan bahwa Allah adalah kasih. Dia yang menyelenggarakan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sebagai umat yang beriman diajak untuk bertekun dalam kepasrahan kepada penyelenggaraan ilahi. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab. Dan saya langsung saja membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana langkah-langkah kecil atau langkah-langkah yang sederhana yang dapat kami lakukan sebagai langkah awal untuk belajar hidup mencintai Allah, agar pada akhirnya kita bisa melihat semuanya yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya itu adalah penyelenggaraan ilahi. Silakan Romo. Oke. Apa yang harus kita lakukan ya? Kembali lagi ya, yang sering kita lakukan seringkali kita hanya berfokus kepada pikiran kita sendiri. Ya. Kita hanya fokus kepada ego saya, kepentingan saya. Ya. Nanti kalau tidak terjadi seperti ini, nanti saya bagaimana? Kalau tidak terjadi seperti itu, nanti saya bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Ya. Langkah sederhana yang dapat kita lakukan pertama-tama ialah apa? Kita berusaha menyingkirkan ego kita terlebih dahulu. Bukan kehendakku yang terjadi ya Tuhan, melainkan kehendakmu. Ya, itu yang harus kita ingat. Ya, bukan lagi apa yang saya mau, apa yang saya inginkan, apa yang saya kehendaki. Ya. Tetapi harus kita arahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Ya. Jadi langkah sederhana yang dapat kita lakukan ialah apa? Misalnya begini, dalam segala baik buruknya, terutama biasanya yang buruk ya. Yang biasanya kalau kita ya lagi baik-baik, kita dapat berkat rezeki ya kita ingat, waduh syukur kepada Tuhan, kau baik sekali. Tuhan yang menyelenggarakan. Tapi kalau kita lagi dapat yang jelek-jeleknya, kok gini sih? Kok gitu sih? Ya. Langkah kecil, sikap yang dapat kita lakukan dalam hal seperti itu misalnya begini, ya. Kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, kita dapat berkata dalam hati, kita dapat berdoa seperti ini, Tuhan, apa maumu? Tuhan, sebenarnya apa yang kau kehendaki dari situasi yang saya alami ini? Saya nggak mengerti. Doa yang seperti itulah yang perlu kita lakukan ketika kita berada dalam situasi yang kita tidak mengerti. Kita bertanya langsung kepada Tuhan, Tuhan apa maumu? Tuhan apa yang engkau inginkan saya perbuat ketika saya mengalami ini? Karena seringkali ketika kita mengalami sesuatu yang buruk ya kita berhenti di pemikiran kita. Kok gini ya, kok gitu ya? Tapi kita tidak melihat maunya Tuhan apa. Oleh karena itu, langkah sederhana ini ya yang dapat kita lakukan ialah ketika kita mengalami situasi yang buruk itu ya kita langsung saja mengingat hal ini. Tuhan mau apa? Tuhan sebenarnya kehendakmu apa? Tuhan apa yang engkau inginkan dari Tuhan apa yang engkau mau saya perbuat dalam situasi seperti ini. Ini yang perlu kita lakukan. Kalau kita sudah berlatih untuk melakukan hal itu, nanti saya yakin bahwa nanti lama-kelamaan secara perlahan-lahan cara pandang kita akan diubahkan untuk kita bisa belajar melihat semuanya dalam kacamata Tuhan, bukan kacamata kita sendiri. Kenapa? Sekali lagi, sudut pandang kita ini yang seringkali membutakan kita. Kita pakai kacamata kita sendiri, tapi kita tidak mau pakai kacamata Tuhan. Ya misalnya ya itu ya contoh kacamata. Kalau kita pakai kacamata kita baru pas, kita baru merasa nyaman. Tapi kalau kita pakai kacamata orang kan nggak nyaman, nggak enak, lihat nggak jelas. Ya. Tapi dalam hal ini ya untuk hal ini ya kita bisa belajar
Kita belajar pakai kacamata sudut pandang bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, apa maumu dari hari ini? Tuhan, apa yang kau inginkan dari hari ini? Begitu mungkin, Saudara Ellen. Kalau suatu keinginan kita tidak tercapai atau tidak berhasil, maka apakah dapat dikatakan bahwa sesuatu itu adalah sesuai dengan penyelenggaraan ilahi atau tidak? Silakan Romo. Ini mengenai doa permohonan sebenarnya ya. Di dalam doa, ya kembali lagi ya, kita ingat dalam doa bahwa Tuhan mendengarkan semua doa kita. Ya, Tuhan mendengarkan setiap doa permohonan kita. Iya, tetapi ya kembali lagi, jawaban Tuhan ada 3. Ya, tidak, dan tunggu. Ya. Jawaban Tuhan iya kalau apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jawaban Tuhan tidak. Kenapa? Karena apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan membuat kita dapat berada dalam situasi yang buruk atau membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Atau jawaban ketiga ialah tunggu. Waktunya belum tepat. Ya. Dalam hal ini ya, kalau ada sesuatu yang tidak tercapai, keinginan kita yang tidak dipenuhi, ya, kita dapat melihat semuanya itu juga di dalam kacamata penyelenggaraan ilahi. Saya bilang ya bisa. Karena apa ya? Sekali lagi ya, bisa jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, contoh seperti tadi yang saya ceritakan di awal ya, waktu pendirian Lembah Karmel. Ya, Romo Yohanes, Frater Susra waktu itu ya pinginnya di situ. Menurut mereka itu baik. Tapi apakah keinginan mereka tercapai? Enggak ternyata. Ya waktu itu tidak mengerti. Waktu itu nggak ngerti. Kenapa begini, kenapa begitu. Ya. Tapi akhirnya setelah berjalannya waktu, baru melihat, oh ternyata Tuhan mau menempatkan posisi Lembah Karmel di tanah yang lebih baik. Ya dalam hal ini kita juga perlu melihat bahwa apa yang kita lakukan kalau yang kita inginkan itu tidak tercapai, ya perlu kita lihat dalam kacamata penyelenggaraan ilahi juga. Bisa jadi apa yang kita mohonkan atau kita usahakan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Ya mungkin kita melihat itu baik, tapi ternyata efeknya itu bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Atau membawa efek negatif yang lebih besar di kemudian hari. Ya sekarang sih kita melihatnya baik-baik saja, aman-aman aja. Tetapi akhirnya nanti setelah kemudian hari baru kita rasakan, oh ternyata efeknya dari hal ini. Maka dalam hal yang kalau tidak sesuai dengan kehendak kita, ya perlu kita melihat dalam kacamata Tuhan juga. Ya, Tuhan, mengapa ini tidak terjadi? Tuhan, mengapa ini tidak sesuai dengan kehendak saya? Ya, kembali lagi ke prinsip penyelenggaraan ilahi bahwa Tuhan mau menyelenggarakan segala sesuatunya secara baik menurut kehendaknya. Ya, kalau ada yang tidak terjadi menurut kehendak kita, ya perlu kita lihat. Itu adalah cara Tuhan juga untuk menyelenggarakan segala sesuatu. Maka kita harus pasrah. Kita bisa mengusahakan, iya, tapi harus kita kembali lagi perserahkan kepada Tuhan. Entah terjadi, entah hendak, yaitu nanti terserah Tuhan. Yang penting kita melakukan porsi kita, bagian kita. Oke, begitu, Suster. Ya, terima kasih Romo untuk jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah Romo bisa menjelaskan kembali tentang ciri khas penyelenggaraan ilahi adalah universalitas dan kepastian? Silakan Romo. Oke, ya. Kembali lagi ya, 2 ciri khas penyelenggaraan ilahi, universalitas dan kepastian. Universalitas berarti apa? Mencakup segala sesuatunya. Besar kecil itu sudah diatur oleh Tuhan. Ya. Semuanya itu diatur oleh Tuhan.
yang besar, yang kecil, itu semuanya diperhatikan oleh Tuhan. Ya, kita harus ingat itu, bahwa bahkan kita misalnya sakit yang ringan pun itu adalah penyelenggaraan Tuhan juga. Ya. Dan yang kedua ialah kepastian bahwa segala sesuatu itu sorry ya, segala sesuatu itu menyangkut yang menyangkut penyelenggaraan ilahi, bahwa itu pasti terjadi ya. Karena apa? Tuhan sudah mengatur semuanya. Tuhan sudah atur semuanya ya. Segala sesuatu, baik peristiwa kita sekarang maupun perbuatan-perbuatan kita yang akan datang, itu semuanya tidak lepas dari penyelenggaraan Allah. Tuhan sudah atur semua. Semuanya pasti terjadi dalam penyelenggaraan Tuhan. Kenapa? Karena kembali lagi, segala sesuatunya sudah diatur sedemikian Allah, sedemikian rupa oleh Allah, secara serasi, seimbang, luar biasa. Ya. Jadi apapun yang terjadi itu ciri khas dari penyelenggaraan ilahi ini adalah ya segala sesuatu itu pasti terjadi. Ya. Tapi kembali lagi ya soal predestinasi tadi. Ya. Walaupun segala sesuatunya itu pasti terjadi dalam penyelenggaraan Allah, tetapi Tuhan tetap mengikut sertakan kita di dalam karya Allah. Ya. Peran aktif kita harus tetap ada. Ya, oleh karena itu kembali lagi ya berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya ya, kalau ada segala sesuatu yang tidak tercapai, ya itu juga kehendak Tuhan. Tapi kita harus usaha juga. Walaupun segala sesuatunya pasti terjadi, ya tetap kita punya porsi sebenarnya di situ. Kita juga punya andil di situ. Kita juga punya bagian di situ. Karena apa? Tuhan tidak membiarkan dia bekerja sendirian. Tuhan juga mengikut sertakan kita di dalam karya-karyanya. Begitu, Suster. Iya, baik Romo. Untuk Mhm. pertanyaan selanjutnya, Romo. Jika ada seorang bayi dilahirkan dalam keadaan cacat fisik atau cacat mental, apakah ini dapat dikatakan sebagai kehendak Allah atau bukan? Silakan Romo. Oke. Kita dalam hal cacat fisik ya, kita perlu melihat apakah pertama penyebabnya apa? Ya. Apakah memang itu disebabkan oleh kondisi di dalam rahimnya, ataukah malah itu akibat dari sesuatu, misalnya ya waktu di dalam kandungan ada upaya aborsi dari ibunya, ya. Tidak tetapi aborsi itu tidak terjadi, akhirnya apa? Anaknya cacat. Masih hidup, lahir cacat. Ya. Keadaan cacat fisik memang kalau kita lihat, yaitu tidak baik. Tidak sempurna, tidak lengkap kan kalau kita melihat. Tetapi perlu kita melihat kembali lagi kacamatanya Tuhan. Ya. Penyelenggaraan ilahi itu melihat segala sesuatu dalam kacamata Tuhan. Ya. Lewat keadaan fisik seseorang yang cacat, akhirnya kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang kita terima. Orang yang lahir cacat, misalnya tidak punya tangan, tidak punya kaki, mereka tidak akan mampu bisa merasakan bagaimana sih rasanya punya tangan, punya kaki. Mereka akan ngiri. Tetapi mereka yang tumbuh dewasa di dalam, walaupun mereka dalam keadaan yang cacat fisik, akhirnya mereka akan sampai pada tahap mereka menerima keadaan mereka apa adanya. Bahkan orang-orang yang mengalami cacat fisik atau cacat mental seperti itu punya kemampuan-kemampuan yang lebih daripada orang yang sehat. Maksud saya normal. Ya. Seperti contoh, ya, ada orang motivator terkenal dalam kekristenan, ya Nick Vujicic ya namanya. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dia sempat desperate, depresi, putus asa, pernah melakukan upaya bunuh diri tapi selamat terus.
Tetapi Tuhan sekarang menggunakan dia untuk menjadi pembicara yang terkenal. Orang normal justru mendengarkan dia. Orang yang normal secara fisik justru mendengarkan orang yang tidak normal secara fisik. Dia lahirnya demikian, tetapi Tuhan mempergunakan dia sebagai saluran rahmatnya. Di sini dapat kita lihat bahwa orang yang cacat, yang tidak sempurna, entah secara fisik atau secara mental, Tuhan juga dapat berbicara di situ. Tuhan dapat mengingatkan kita yang walaupun dia tidak sempurna aja, dia bisa berbuat seperti itu. Apalagi kita yang sempurna secara fisik. Punya tangan, punya kaki, normal semua. Harusnya kita malu. Bahwa kita yang sempurna ini malah justru kalah dengan mereka. Ya. Makanya itu kembali lagi, kita perlu melihat segala sesuatu dalam kacamata Tuhan. Ya. Semua cacat fisik, kekurangan cacat fisik, mental, itu Tuhan mau mendatangkan kebaikan dari situ. Entah untuk orang itu, entah orang yang berada di lingkungannya. Walaupun pada awalnya mungkin sulit, tidak terima. Entah orangnya itu tidak terima atau lingkungannya tidak terima. Tetapi ketika orang mau berjuang, berusaha dalam hal ini, dia akan mampu melihat segala sesuatunya dalam kacamata Tuhan. Sekali lagi ya, kacamata Tuhan. Tuhan menginginkan segala sesuatunya baik adanya. Kita dapat belajar apa dari situ? Ya. Tuhan, apa yang dapat saya pelajari ketika saya melihat orang yang cacat? Tuhan, apa yang dapat saya pelajari ketika saya mengalami kecacatan itu? Bisa jadi orang yang mengalami cacat justru lebih dewasa daripada orang-orang yang sempurna secara fisik. Ya. Dalam kacamata penyelenggaraan ilahi, Tuhan ada maksud dari semuanya itu. Tuhan ingin mengajarkan sesuatu dari semuanya. Begitu, Suster. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, mengenai definisi kebaikan. Terkadang definisi kebaikan bagi umat manusia, bagi kita itu berbeda dengan definisi kebaikan menurut Tuhan sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengambil atau memahami kebaikan yang benar? Ya, kebaikan benar menurut kehendak Allah sendiri. Silakan Romo. Oke, perlu kita lihat ya dalam hal ini soal kebenaran. Apa itu kebenaran? Bahwa sesuatu dianggap benar itu kalau sesuai dengan kenyataannya. Kenyataannya seperti apa? Yaitu adalah sesuatu yang benar. Ya. Kemudian Allah adalah kebaikan dan kebenaran tertinggi. Mengapa? Di dalam Dia tidak ada kepalsuan. Di dalam Dia tidak ada segala sesuatu yang ditutup-tutupi. Ya. Oleh karena itu, kalau kita mau berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, ya perlu kita melihat standarnya Tuhan sebagai yang kebenaran itu apa. Standarnya Tuhan sebagai yang benar itu apa? Ialah kebaikan untuk semua orang. Ya, dalam kacamata penyelenggaraan ilahi ya, kebaikan dalam kacamata Allah ialah kebaikan untuk semua orang. Jadi bukan untuk yang sifatnya partikular atau orang perorangan atau kelompok-kelompok tertentu saja. Jadi, kebenaran menurut Allah di dalam kacamata penyelenggaraan ilahi ialah kebaikan yang ditujukan untuk semua orang demi kebaikan. Kalau apa yang kita lakukan, ya, apakah sekarang kita mau melihat apakah yang kita lakukan itu baik atau tidak, ya kita kembali lagi melihat apakah yang saya lakukan itu mendatangkan kebaikan bagi banyak orang atau tidak, atau cuma buat saya doang, atau cuma buat keluarga saya doang, atau cuma buat kelompok saya doang. Ya. Tapi kalau semuanya sesuai, memang untuk kebaikan semua orang, kebaikan bersama, ya bisa dikatakan itu salah satu hal yang bahwa itu kita mengusahakan kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau nggak sesuai, bukan untuk kebaikan banyak orang, ya bisa jadi ya itu hanya kehendak kita sendiri. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Romo.
Bagaimana kita dapat mengenali suatu hal itu adalah penyelenggaraan ilahi pada saat-saat ini? Karena contoh-contoh yang Romo berikan tadi, itu semuanya kan adalah kejadian-kejadian di masa yang lampau. Bagaimana kita mengenali suatu kejadian itu adalah penyelenggaraan ilahi di masa-masa sekarang ini? Silakan Romo. Oke. Memang yang saya katakan ialah hal-hal yang terjadi di masa lampau. Setelah itu baru kita sadar bahwa oh itu penyelenggaraan Tuhan. Ya. Bagaimana dengan masa sekarang? Kembali lagi, ya kita harus ingat bahwa segala sesuatu Tuhan kehendaki segala sesuatu sebagai sesuatu yang baik. Kalau ada hal yang tidak baik yang terjadi sekarang, ya, walaupun kita tidak sadar sekarang, ya, tapi kalau kita ingat prinsip penyelenggaraan ilahi ini bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan bagi semuanya, maka kita akan melihat segala sesuatunya dalam penyelenggaraan ilahi. Kita akan mampu melihat segala sesuatunya dalam penyelenggaraan ilahi kalau kita dapat menerima segala sesuatu yang kita alami sekarang ini di dalam kacamata iman dan dalam kacamata kasih Tuhan. Ya. Walaupun kita tidak mengerti sekarang, ya, tapi kalau kita dapat mengembangkan sikap, Tuhan, apa yang sebenarnya menjadi kehendak-Mu? Apa yang harus saya lakukan dalam situasi seperti ini? Ya. Maka kalau kita sungguh-sungguh dapat berpasrah kepada Tuhan di dalam situasi-situasi yang sulit, maka itulah penyelenggaraan ilahi. Bahwa di dalam segala keburukan, situasi sulit yang kita alami, Tuhan mau mengusahakan yang baik untuk kita. Ya. Jadi dalam situasi-situasi yang sulit, kita harus selalu ingat bahwa ini Tuhan ingin yang paling baik sebenarnya. Walaupun kita tidak mengerti sekarang, tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhan tahu yang paling baik menyelenggarakan segala sesuatunya untuk kita, maka dalam situasi yang sulit sekarang pun, yang kita alami sekarang, misalnya pandemi ini, kita akan tetap mampu melihat semuanya dalam kacamata Tuhan. Tuhan tahu yang paling baik. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, waktu untuk sesi tanya jawab kita sudah selesai. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para romo, suster, frater, Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih yang telah berpartisipasi di dalam kursus kita pada malam hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk menutup kursus kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk penyelenggaraan-Mu di dalam kehidupan kami hingga saat ini, terlebih khusus untuk bimbingan dan penyertaan-Mu di dalam kursus kami pada malam hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu sendiri yang terjadi di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.